Halo semuanya, selamat bergabung kembali di kuliah TK2105 Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Jika di dalam video segmen sebelumnya kita membahas bagaimana cara menghitung selang keyakinan dari rata populasi, maka sekarang kita belajar mengenai cara menghitung selang keyakinan untuk varians populasi. Sebagai kelanjutan dari kajian kita mengenai inferensi statistik terhadap cuplikan tunggal. Mari kita mulai. Mengapa kita perlu melakukan inferensi statistik? Misal Anda ingin mengukur rendemen atau perolehan gula dari industri tebu di Indonesia. Atau kita tidak usah bicara satu Indonesia lah, kita bicara satu perkebunan milik satu perusahaan, misalkan begitu. Nah, tentu saja Anda nggak mungkin melakukan sensus dari seluruh lahan pertanian tebu ini untuk menentukan nilai eksak dari rendemen populasi tebu yang. Jadi Anda harus mencuplik, Anda harus mengambil sejumlah sangat-sangat terbatas sekali tebu dari lahan pertanian ini, kemudian Anda bawa ke laboratorium, Anda ukur perolehannya, kemudian somehow Anda harus memperkirakan kelakuan dari seluruh lahan pertanian ini berdasarkan sampel yang ukurannya sangat-sangat terbatas. Nah, itu yang dinamakan dengan inferensi statistik. Jadi, inferensi statistik merupakan suatu keharusan atau merupakan suatu konsekuensi praktis dari ketidakmampuan kita melakukan sensus. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai selang keyakinan rata. Nah, dalam segmen ini kita membahas mengenai selang keyakinan varians dan simpangan baku populasi. Esensi dari selang keyakinan adalah rentang nilai variabel yang diyakini pada tingkat keyakinan tertentu mengandung nilai sejati parameter populasi. Parameter selalu dinyatakan sebagai rentang, karena estimasi parameter ini selalu mengandung ketidakpastian. Kita selalu mencari selang keyakinan parameter populasi, bukan selang keyakinan statistik cuplikan. Karena kalau urusannya cuplikan, kita sudah tahu secara eksak 100% keyakinannya, berapa nilai simpangan baku, berapa nilai varians cuplikan. Nggak perlu dipermasalahkan lagi. Yang kita permasalahkan adalah varians dan simpangan baku populasi. Metode untuk menghitung selang keyakinan varians populasi itu didasarkan terlebih dahulu pada asumsi bahwa variabel acak X yang kita tinjau itu terdistribusi secara normal. Maksudnya, kalau X-nya nggak terdistribusi secara normal, maka rumus yang di bawah ini nggak berlaku, singkatnya begitu. Nah, selang keyakinan dari varians, ini kita hitung menggunakan variabel acak yang namanya chi-square atau Q kuadrat, di mana distribusi Q kuadrat ini bentuknya seperti yang ada di sebelah kanan. Bentuknya dia tidak simetris. Kemudian karena dia merupakan suatu bilangan acak yang dikuadratkan, maka dia tidak memiliki nilai negatif. Chi-square ini nilainya bergantung pada alfa atau tingkat keberartian dan derajat kebebasan. Untuk urusan selang keyakinan varians populasi, rumus menghitung derajat kebebasannya seperti begini. Untuk yang lain, ini bisa berbeda sama sekali. Setelah batas bawah dan atas chi-square kita peroleh, maka rumus untuk menghitung selang keyakinan varians itu simpel saja. Karena chi-square-nya muncul sebagai penyebut, maka batas atas dan batas bawahnya Anda tukar. Batas atasnya masuk ke sebelah kiri, batas bawahnya masuk ke sebelah kanan. Ya, batas atas dan bawah chi-square-nya. Ya, mungkin ini no big deal lah ya, kalau Anda menghitung ini terus ternyata batas bawah dari variansnya ternyata lebih besar daripada batas atas, ya artinya Anda memasukkan chi-square-nya kebalik, gitu aja, tinggal Anda tukar. Ya. Kemudian ini adalah anatomi dari tabel distribusi chi-square yang ada di literatur. Probabilitasnya lazimnya dinyatakan dalam basis satu sisi sebelah kanan, seperti begini. Kolom paling kiri adalah derajat kebebasan, kemudian baris pertama paling atas adalah nilai probabilitas. Probabilitas maksudnya ini mengacu pada daerah yang diarsir ini. Kemudian angka yang ada di dalamnya adalah nilai variabel chi-square itu sendiri. Nah, untuk perhitungan selang keyakinan, Anda harus mencari probabilitasnya dua sisi, kiri dan kanan. Jumlahnya kalau di total, probabilitas di sebelah bawah dan sebelah atas, itu adalah alfa atau tingkat keberartian yang Anda pilih sebelum Anda melakukan perhitungan. Nah, karena bentuk distribusi chi-square ini tidak simetris, maka nilai batas atas dan bawah ini bukan cerminan plus minus satu sama lain. Anda nggak bisa bekerja seperti distribusi T atau Z, ketemu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tinggal tandanya diganti aja dari minus jadi plus gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan dengan contoh ya. Dari data pengukuran berat per butir permen coklat dari satu bungkus, hitung selang keyakinan varians populasi dari permen tadi pada tingkat keyakinan 95%. Ini adalah datanya. Jadi karena 930, jadi ada 30 butir permen yang diukur. Rata-rata cuplikannya adalah 1,25 gram dan simpangan baku cuplikannya adalah 0,262 gram. Jadi alfanya 5%, kemudian mu-nya adalah N-1 sama dengan 29, dan nilai kritik Chi kuadrat bisa Anda baca dari tabel.
Ini adalah untuk alfa sama dengan 0,025. Jadi seperti gambar yang Anda lihat di atas ini. Untuk nu sama dengan 29, maka nilai chi-square-nya adalah 45,722. Kemudian untuk batas sebelah kirinya, bayangkan sekarang luas daerah di bawah kurva ini Anda perlebar ke kiri. Jadi batas integralnya Anda tarik ke kiri terus ke sini ya, sampai luas daerah di bawah kurvanya sebelah kanan adalah 0,975 alias 1 dikurangi 0,025. Pada alfa 0,975, nilai chi-square-nya adalah 16,047. Dua angka ini kemudian Anda masukkan ke dalam rumus untuk menghitung selang keyakinan dari varians. Yang diminta adalah selang keyakinan simpangan baku, ya gampang, tinggal batas bawah dan batas atas ini Anda akar dua-duanya. Ya. Saya tutup video segmen kali ini dengan memperkenalkan konsep on target with minimum variation. Tepat pada sasaran dengan variasi yang minimum. Ini adalah kata-kata mantra dari manajemen produksi, ya, dari statistical quality assurance. Kita tidak hanya ingin bahwa nilai rata-rata populasi dari produk kita itu sesuai dengan target, spesifikasi, tetapi variabilitas itu juga seminimal mungkin. Jadi variansnya sekecil mungkin, varians prosesnya. Semakin kecil varians proses, maka semakin besar peluang kita untuk bisa memenuhi keinginan customer. Jadi keinginan customer itu biasanya diberikan dalam satu rentang spesifikasi. Nggak boleh lewat ke kiri, nggak boleh lewat ke kanan. Semakin sempit kurva distribusi ini, maka semakin kecil pula probabilitas produk kita melenceng sampai melewati batas-batas yang ditetapkan oleh customer kita. Ini ada dua contoh kendaraan di bawah, maksudnya apa ya? Anda pasti tahu mungkin ya, yang sebelah kiri adalah ini Honda Civic generasi pertama ya, dua mobil ini adalah mobil yang dibuat pada awal tahun 70-an. Yang sebelah kanan adalah Chevrolet Impala. Kalau definisi mutu kita adalah penampilan, power, mungkin kita akan memilih sebelah kanan, ya, lebih gagah, lebih besar, lebih powerful mesinnya. Tetapi kalau definisi mutu kita adalah keandalan, artinya mobilnya tidak saban-saban mogok yang tidak terduga, ya, mesinnya awet, tidak cepat rusak onderdilnya, maka statistik mengatakan bahwa yang sebelah kiri ini adalah yang jauh lebih andal. Meskipun teori statistical quality assurance ini ditemukan di Amerika, ya, sebelum Perang Dunia Kedua, tetapi negara yang pertama kali menerapkan dasar-dasar manajemen mutu secara statistik adalah justru Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Jadi dengan berbekalkan pengetahuan tersebut, mereka bisa membuat proses produksi yang kualitas produknya itu sangat-sangat konsisten sekali. Makanya meskipun penampilannya tidak seindah yang kanan, ya, tenaga mesinnya tentu saja tidak sebesar yang kanan, tetapi mereka sangat reliable. Reliable artinya berfungsi sebagaimana mestinya untuk jangka waktu yang kita inginkan. Oke, baik, dengan demikian saya tutup segmen video kita kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.